Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kak Pia. Di video kali ini pembahasannya masih berlanjut dengan materi sebelumnya nih teman-teman. Kalau kemarin kita bahas teori dan ras nenek moyang bangsa kita, nah kali ini kita akan bahas kehidupan masyarakat praaksara. Apa sih itu praaksara? Nah jadi praaksara atau biasa disebut prasejarah yang berarti itu masa sebelum adanya atau dikenalnya tulisan. Nah masa praaksara terbagi ke dalam 5 babak waktu, yaitu yang pertama zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan juga Logam. Pertama, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Nah, pada zaman ini masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan, sehingga kehidupannya pun berpindah-pindah mengikuti hewan buruannya. Hasil budayanya antara lain itu ada kapak perimbas atau kapak genggam, alat serpih atau flakas, alat tulang, dan juga tanduk. Lalu yang kedua, kita ke zaman Mesolitikum atau zaman batu madia. Ciri-ciri dari masyarakat ini adalah yang pertama yaitu berburu dan juga mengumpulkan makanan. Tapi mereka sudah mulai menetap atau semi sedentar, terutama di gua-gua payung atau Abris Sous Roche. Nah selanjutnya mereka tinggal di tepi pantai yang terbukti dari timbunan kulit kerang atau remis dan siput yang membukit. Tumbuhan ini disebut dengan kejoken modingar. Kemudian mengenal pembagian kerja antara laki-laki dan juga perempuan. Lalu yang kelima, mereka mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua atau dinding karang. Selanjutnya mereka pertama kalinya menemukan api dan mulai mengenal bercocok tanam yang sangat sederhana. Nah untuk hasil budayanya sendiri itu antara lain ada serpih bilah atau flakas, alat tulang atau pebble, kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Lalu yang ketiga kita ke zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Ciri-ciri kehidupan pada masa ini antara lain kegiatan bercocok tanam dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar atau slash and burn. Kegiatan ini dibawa oleh para pendatang baru. Mereka juga mahir menggosok dan mengkilapkan alat-alat batu. Kemudian pada masa ini berkembang sistem kepercayaan yakni animisme yang percaya bahwa segala yang ada di bumi baik hidup atau mati memiliki roh dan dinamisme yang percaya bahwa benda-benda itu memiliki daya atau kekuatan gaib. Kemudian mereka juga mulai mengenal gotong royong untuk menebang hutan, membakar semak, dan lain sebagainya. Hasil budayanya antara lain ada beliung persegi, kapak lonjong, alat-alat obsidian, kemudian mata panah, gerabah. Namun teknik pembuatan dan pola hiasnya itu masih sangat sederhana menggunakan tangan. Kemudian ada alat pemukul dari kulit kayu, ada perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Lalu yang keempat kita ke zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Nah zaman ini itu ditandai dengan semakin berkembangnya kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Nah hasil kebudayaannya itu pun berfungsi untuk pemujaan. Antara lain ada menhir. Menhir ini sebagai media penghormatan dan lambang bagi orang-orang yang sudah meninggal teman-teman. Terus yang kedua ada pundan berundak. Ini untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Lalu yang ketiga ada kubur batu, waruga atau kubur batu tanpa tutup, dan sarkofagus atau kubur batu dengan tutup dan biasanya diberi ukiran manusia atau binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Yang keempat ada dolmen, memiliki banyak bentuk dan fungsi, misalnya sebagai pelinggih roh atau tempat sesaji saat upacara. Yang kelima ada arca batu, bergambar manusia atau hewan yang mungkin perwujudan nenek moyang yang jadi objek pemujaan mereka. Selanjutnya kita ke zaman logam atau zaman perundagian. Nah logam diperkenalkan oleh ras pendatang Deutero Melayu namun tidak menggantikan mata pencaharian pokok yaitu bercocok tanam. Hasil kebudayaannya terbagi menjadi dua, ada alat dari perunggu dan alat dari besi. Alat dari perunggu itu ada nekara dan juga moko yang berfungsi sebagai simbol status sosial dan upacara.
serta untuk memanggil hujan dan memanggil roh leluhur untuk memberi berkat. Lalu ada kapak perunggu atau kapak corong untuk mencangkul. Patung perunggu, kemudian gelang atau cincin perunggu, sedangkan alat dari besi ada gerabah untuk upacara penguburan yang beragam macamnya. Nah teman-teman, itu dia tadi kehidupan nenek moyang kita pada masa praaksara. Gimana? Seru banget kan bisa menjelajah waktu ratusan ribu tahun yang lalu. Walaupun jaraknya sudah jauh dengan kehidupan kita sekarang, tapi kita tetap bisa mencontoh perjuangan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan mereka mau terus berkembang. Nah teman-teman, biar kamu lebih paham lagi sama materinya, yuk jawab soal berikut ini. Soal latihan nomor 1. Menhir, Punden Berundak, Dolmen Waruga, Sarkofagus, Arca Batu adalah peninggalan dari zaman A. Paleolitikum, B. Mesolitikum, C. Neolitikum, D. Megalitikum, E. Perundagian. Nomor 2. Benda pada masa perundagian yang berfungsi sebagai simbol status sosial dan sarana upacara, baik upacara kematian maupun kesuburan, serta untuk memanggil hujan dan memanggil roh leluhur untuk memberi berkat adalah benda A. Kapak corong, B. Patung perunggu, C. Gelang dan cincin, D. Gerabah, E. Nekara dan moko. Nomor 3. Pilihan yang benar adalah A. 1, 2, 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. hanya 4, E. benar semua. Nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana? Apakah udah selesai dikerjakan? Kalau sudah, yuk kita cek jawaban dan pembahasannya. Oke teman-teman, semoga pemahaman kalian mengenai materi ini menjadi lebih baik lagi ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, bye-bye.